Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa. Saya Paul dan ini Santi. Kami ingin mengajak saudara semua untuk kembali beribadah bersama dengan kami, menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan merenungkan firman-Nya. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memperkenalkan kasih-Mu kepada kami. Engkau sudah menyatakan bukti kasih-Mu yang begitu mulia dan agung kepada kami, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib, mati buat dosa-dosa kami. Bapa dalam surga, biarlah kasih Tuhan terus melingkupi kami kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Apapun situasi yang mesti kami hadapi, Bapa, sekarang kami berdoa, bukalah mata hati kami supaya kami melihat firman-Mu, dan biarlah Engkau yang tanamkan firman-Mu dalam jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5, mulai dari ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
demikian juga diberikannya anak, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa-Nya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara-saudara, hidup tidak mempunyai kepastian apapun. Hari ini kita bisa sehat, besok kita bisa sakit. Satu saja perkataan dari dokter bisa membuat kita benar-benar merasa kecil hati dan cemas dan takut akan kehidupan ini. Hari ini kita bisa jaya, besok kita bisa jatuh. Apa yang kita tak duga tiba-tiba datang sehingga akhirnya kita kehilangan banyak. Hari ini kita mempunyai keluarga yang baik, tiba-tiba sesuatu terjadi. Misalkan anak kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, akhirnya hidup kita berubah drastis sekali. Tadinya penuh dengan canda, penuh dengan tawa, bisa berkumpul bersama keluarga, sekarang tidak bisa lagi. Saudara, tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Nah, yang pasti adalah satu, bahwa suatu hari kita akan mati. Ya, tadi waktu ngomong dengan Santi berbicara kepada saya dan berkata, ya selain dari kematian, yang pasti adalah kita akan menua. Betul, untuk sebagian kita itu kepastian. Tapi tidak semua orang juga akan berkesempatan menua. Karena ada yang harus pergi meninggalkan dunia ini di usia yang relatif masih muda. Jadi yang pasti adalah memang kita semua akan mengalami kematian. Nah, saudara, kalau itulah ujung atau akhir dari hidup ini, memang kita akan berkata, ya hidup itu tidak mempunyai makna. Toh akhirnya kita akan ke liang kubur, kita akan mati. Tapi saudara-saudara, kita baru saja membaca firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, ternyata saudara, firman Tuhan berkata, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi berarti saudara, tempat yang kita dulu pikir adalah tempat yang sunyi, ternyata tidak sunyi. Karena firman Tuhan berkata, dari dalam kubur kita akan dapat mendengar suara Anak Allah. Dan bahwa kita yang mendengar suara anak Allah akan hidup. Nah, jadi kita sekarang belajar, saudara, selain kematian, yang pasti adalah kita akan hidup setelah kita mati. Bahwa kematian itu bukanlah mematikan hubungan kita dengan Tuhan, sama sekali tidak. Kematian itu hanyalah mematikan tubuh kita, fungsi-fungsi jasmaniah kita. Tapi kematian itu tidak mematikan hubungan kita dengan Tuhan, sebab hubungan kita dengan Tuhan dihidupkan oleh roh kita dan oleh roh Tuhan. Maka firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, dan bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ada lagi kepastian yang lain yang kita bisa petik dari firman Tuhan ini. Saudara, kita ini tahu bahwa akan ada pengadilan akhir. Kita ini bukan hanya harus berhadapan dengan sesama manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita,
tapi kita juga akan harus menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepadanya. Pada akhirnya dialah hakim kita, sebab hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup bukannya muncul dari manusia. Manusia tidak pernah menciptakan hidup. Tuhanlah yang memberikan hidup kepada kita. Jadi kalau Ia adalah empunya hidup ini, maka Ialah yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Dan oleh karena Dia telah memberikan perintah-perintahnya kepada kita, dan Dia telah memberikan jalan keselamatannya kepada kita, yaitu melalui putranya Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, maka Dia nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, dan apakah kita sudah juga hidup percaya pada putranya Yesus Kristus dan menerima pengorbanannya mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Nah, saudara, hal yang lain yang pasti adalah buat kita, orang-orang percaya, kita tidak akan dihakimi, kita tidak akan dihukum. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi telah kita baca berkata, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan Allah telah memberikan kuasa-Nya kepada putranya Yesus Kristus untuk menghakimi. Tapi Dia sudah mengatakan kepada kita, Dia sudah berjanji kepada kita, Dia tidak akan menghukum kita. Inilah kepastian yang lain. Buat apa kalau kita hidup, kemudian memang nantinya mati, dan okelah nanti akan dibangkitkan, tapi untuk dihukum buat apa? Nah, sekarang kita tahu kita itu tidak akan dihukum. Saudara, betapa indah janji firman Tuhan kepada kita. Hidup bukan berakhir di liang kubur. Hidup tidak berhenti dengan kematian, sebab kematian tidak menghentikan relasi kita dengan Tuhan. Bahkan dari liang kubur kita akan mendengar suara anak Allah. Kita akan dibangkitkan kembali. Dan yang indah adalah kita akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Kita tidak akan dibangkitkan hanya untuk dihukum, tidak. Dan semua ini Tuhan sudah sediakan kepada kita. Maka kita bisa berkata, berbahagialah kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita akhir hidup di dunia ini dan permulaan hidup di sorga nanti. Amin. Saya akan memberikan kesempatan kepada Santi untuk menambahkan apa yang telah sampaikan tadi. Ada satu lagi ya Paul yang tadi yang pasti, yaitu adalah pemberian Tuhan Roh Kudus yang memimpin kita dari sekarang, perjalanan sekarang ini sampai waktunya Tuhan panggil kita. Itu luar biasa ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri, Roh-Nya yang kudus yang akan menyiapkan, membimbing, dan juga menegur kalau kita belum siap. Biarlah kita lebih sensitif kepada apa yang pasti yang sudah Tuhan berikan pada kita. Amin. Amin. Indah sekali. Mari kita akhiri ibadah singkat kita ini dengan menyanyikan lagu Ku Bersandar Padanya. Dalam bahasa Inggrisnya, Simply Trusting Every Day. Dalam badai hidupku,
ku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur tiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Sinar Roh memberi terang hingga awan terus hilang. Aman aku dibina, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur setiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Dalam suka dan duka, dalam lagu dan doa, dalam mara bahaya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur tiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Sampai akhir hidupku, sampai datang Tuhanku, sampai tiba di surga, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur tiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Sekarang Santi akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, bukan saja surga, Roh Kudus, dan jaminan janji-janji-Mu Kau yang berikan, Kau juga ingatkan kami ya Tuhan, melalui orang-orang yang menulis lagu-lagu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa nanti di surga kami bisa bernyanyi bersama-sama Tuhan, bersama malaikat-Mu, dan kami akan diingat sekali lagi ya Tuhan, bahwa puji-pujian itu
bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami isi hati kami selagi menunggu Tuhan dengan puji-pujian yang sudah Tuhan berikan, titipkan melalui banyak orang yang menulis. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah sediakan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai berjumpa lagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.